Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur. Alhamdulillah kita bisa bertemu di via video conference ini untuk sharing ya, menimba ilmu dari kedua pembicara yang insyaallah berkapabilitas di bidangnya masing-masing untuk membahas mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap keuangan Islam global. Nah, alhamdulillah kali ini telah datang kedua pembicara kita. Yang pertama Kak Muhammad Mahbubi Ali PhD dan kedua Kak Bazari Azhar Azizi MSc. Sebelum itu mari kita buka dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kak, terdengar Kak. Oke. Saya lanjut. Selanjutnya ini mungkin saya akan bacakan sekilas mengenai Kak Mahbubi Ali PhD ini. Beliau merupakan Ketua Progres Angkatan 2007-2008. Beliau lulusan terbaik State Tazkiyah tahun 2009. Beliau juga lulusan dari Certified Islamic Financial Planner di INSIF, Malaysia, dan PhD IUM. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi dan Keuangan Islam di IAIS Malaysia. Lalu pembicara kedua kita ada Kak Bazir Azhar Azizi MSc. Selamat sore Kak. Beliau merupakan Wakil Ketua Progres tahun 2012-2013, lulusan terbaik State Tazkiyah 2014, dan penerima LPDP di Durham University dan lulus tahun 2018, dan saat ini bertugas di KNKS sebagai Principal Analis. Oke, alhamdulillah telah datang kedua pembicara. Mungkin sore ini kita akan lebih banyak diskusi mengenai impact of COVID-19 on global Islamic economic, yang dimana akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yang akan dijelaskan oleh Kak Mahbubi, dan kedua akan dijelaskan oleh Kak Bazari. Bagi teman-teman para pendengar dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya agar berlangsungnya acara dengan lancar, dan apabila ingin bertanya silakan langsung tulis di kolom komentar di Google Meet ini. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Udah bersemangat nih menimba ilmu dari Kak Mahbubi. Assalamualaikum Kak Mahbubi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah Kak, sehat Kak. Jadi gimana? Bisa saya mulai ya? Ya Kak, silakan dimulai. Kalau mau display slide gimana ini caranya ya? Langsung bisa sharing Kak? Present ya? Present now ini ya? Ya. Your entire screen. Kayak gini? Ya, dipilih dulu filenya. Filenya, oke, ya. Ini biasa kita pakai Zoom, jadi kurang begitu familiar pakai ini ya. Ini kelihatan nggak? Oh, belum ya. Sekarang udah kelihatan. Nah, ada Kak. Siap, kelihatan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya masih kelihatan ya? Ya, kelihatan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati saudara saya Akhi Bazari Azhar, moderator, sahabat-sahabat di KC Progres Seperjuangan. Ini menjadi kehormatan dan kebanggaan tersendiri buat saya diberikan kesempatan untuk menyapa. Sebenarnya saya lebih pingin sebenarnya ngobrol ya santai dengan teman-teman Progres, mungkin dari lintas generasi, baik dari generasi di bawah saya atau di atas saya, pada forum yang sangat baik ini. Cuman sebelum lebih lanjut saya menyampaikan atau sharing tentang tema yang diberikan kepada saya, mungkin saya perlu klarifikasi dulu pernyataan moderator tadi sebagai lulusan terbaik. Jadi itu saya harus klarifikasi, itu tidak benar, itu hoax.
Karena saya mungkin tidak seperti Basari yang menjadi lulusan terbaik. Saya lulusan biasa, mahasiswa biasa. Jadi cuman alhamdulillah lulus dengan nilai yang insya Allah pas-pasan lah. Baik, saya akan mencoba membagi skup diskusi ini dengan Basari. Kita sudah diskusi tadi sebelum masuk ke forum ini. Jadi saya akan lebih banyak fokus kepada dampak COVID dalam konteks keuangan syariah. Nanti Akhi Basari akan mungkin banyak memberikan ilmu kepada kita terkait dampak COVID terhadap industri halal di global, khususnya di Indonesia. Saya mungkin akan lebih banyak masuk dalam aspek-aspek yang umum dalam konteks keuangan syariah di dunia. Ya. Kalau kita melihat data terkini dari virus ini, COVID-19 ini, per 25 April 2020, sudah lebih dari 2.800.000 orang terinfeksi virus ini. Dan membukukan tingkat kematian atau kematian sebanyak 197.000 lebih di seluruh dunia, dan tentu angka ini senantiasa naik dan berubah dari waktu ke waktu. Cuman yang menggembirakan ternyata juga tingkat recovery rate-nya juga cukup tinggi, hampir 800.000 dari pasien terinfeksi sudah dinyatakan sembuh secara total. Baik, sebelum masuk lebih jauh tentang tema yang kita diskusikan, mungkin sedikit sharing dengan teman-teman sekalian terkait dengan apa itu pandemik. Jadi dalam istilah kedokteran itu sebenarnya ada istilah yang kita kenal dengan endemic, ya, epidemic, dan pandemic. Jadi itu istilah yang senantiasa mungkin kita dengar hari-hari ke belakang. Jadi endemik itu adalah kejadian atau sebuah penyakit yang senantiasa wujud dalam masyarakat kita. Jadi tidak akan mungkin bisa hilang seluruhnya. Contoh seperti penyakit malaria, demam berdarah gitu. Itu endemik. Kemudian kita juga mengenal istilah epidemik. Jadi kalau epidemik, dia adalah penyakit yang tiba-tiba datang, ya, makanya disebut dengan outbreak. Outbreak itu adalah sesuatu yang mendadak, by sudden, out of sudden gitu ya, melebihi kebiasaannya gitu. Dan disebut epidemik ketika dia masih terlokalisasi dalam wilayah tertentu. Makanya COVID ini sebelum dia menjadi pandemik, dia sebenarnya berawal dari epidemik, ya, ketika dia masih tersentralisasi di Wuhan. Tetapi ketika dia sudah menyebar ke seluruh dunia, saat ini kalau ikut data itu sudah menyebar di 210 negara dan teritori, jadi seluruh dunia terinfeksi virus ini, maka dia menjadi pandemik. Jadi epidemik ketika dia masih terlokalisir di satu wilayah, dan ketika sudah menyebar dengan cepat, maka dia berubah statusnya menjadi pandemik. Secara ringkas, saya pikir juga ini juga akan dibahas di kajian webinar ini, mungkin di lain kesempatan oleh Kakak Nurizal kalau tidak salah, tentang pandemic in Islamic history. Cuman izinkan saya sedikit menyinggung setidaknya sebagai pengantar dari diskusi, mungkin besok atau kapan itu. Ada nggak yang diskusi tentang pandemic in Islamic history? Halo? Ada ya? Kapan itu ya? Ada Kak, insya Allah ntar diberitahu menyusul Kak. Oh ya, baik. Jadi ini akan ada sesi tersendiri, cuman mungkin sebagai sharing pada sore hari ini, izinkan saya sedikit menyinggung bahwa sejatinya pandemik ini bukan sesuatu yang baru dalam lintasan sejarah. Jadi bahkan sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, sudah ada pandemik yang menimpa dunia ketika terjadi apa yang disebut dengan Peloponnesian War. Jadi peperangan yang terjadi antara Greek dengan Sparta pada saat itu, di mana hampir 2/3 dari populasi Sparta
terkorban atau meninggal akibat pandemik dengan simptom demam dan lain sebagainya. Jadi pandemik ini terjadi di Spartan, bermula dari Mesir, Libya, dan Habsyah. Lalu kemudian yang juga terkenal dalam sejarah, kita juga mengenal ada istilah, ada pandemik yang dikenal dengan Antonio Plague, ya, atau Plague of Galen, ya, yang melanda Mesir, Greece, dan Italia, yang menewaskan setidaknya 7 juta umat manusia. Kemudian juga yang paling terkenal juga dalam sejarah ada yang dikenal dengan Justinian Plague, ya, yang melanda Eropa, Romawi Timur, dan Konstantinopel pada abad ke-6, ya, di mana pada saat itu tidak kurang dari 25 juta orang menjadi korban akibat pandemik ini, dan menewaskan separuh populasi dunia, ya, 5.000 nyawa bahkan dilaporkan meninggal setiap hari. Lalu juga yang juga tidak kalah populer dalam sejarah, kita kenal juga ada yang disebut dengan the Black Death, ya, kematian hitam. Disebut dengan Black Death karena orang yang terkena pandemik ini kulitnya kehitaman, gitu ya, melanda Eropa, Afrika, dan Asia pada abad ke-14, dan setidaknya menewaskan 75 sampai 200 juta. Belum ada angka yang pasti di situ. Lalu kita juga mengenal mungkin 1 abad yang lalu yang dikenal dengan Spanish flu, ya, flu dari Spanyol, tepatnya pada tahun 1918 sampai 1920, yang menewaskan setidaknya sampai 50 juta dan menginfeksi lebih dari 1/3 penduduk bumi, ya, sekitar 500 juta. Jadi kalau kita lihat sebenarnya COVID ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah siklus 1 abad, gitu. Siklus 100 tahunan. Setelah dulu ada Spanish flu, lalu sekarang pada 1 abad berikutnya ada corona virus disease. Kemudian dalam sejarah Islam, pandemik ini juga bukan sesuatu yang baru sama sekali, bahkan juga ketika Rasulullah di Madinah, itu banyak sekali wabah yang terjadi di Madinah, ya, sampai bahkan ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, dan banyak sejarah mengatakan bahwa sebenarnya wabah yang terjadi di dunia Islam di awal-awal Islam itu adalah bagian dari Plague of Justinians, karena kalau kita lihat rentang waktunya itu sebenarnya bermula dari 541 Masehi sampai atau terjadi kembali pada tahun 750. Ya, jadi wabah-wabah yang menimpa umat Islam di Madinah pada awal-awal Islam itu sebenarnya bagian menurut banyak sejarawan bagian dari wabah Justinian Plague, ya. Nah, ini beberapa nama-nama wabah, ya, yang terjadi dalam sejarah Islam, baik sejak pada waktu masa Rasulullah sampai pada masa Sayyidina Umar, bahkan pada dinasti Umayyah, Abbas, dan sebagainya. Misalnya kita mengenal ada istilah wabah Syirawi, ya. Wabah ini dianggap sebagai kejadian epidemik pertama yang terjadi pada masyarakat Islam pada tahun 627 di ibu kota Persia. Lalu kemudian ada wabah yang sangat terkenal sekali dalam dunia Islam yang dikenal dengan istilah wabah Amwas, ya, wabah al-Amwas. Jadi Amwas ini sebenarnya nama dari sebuah kota kecil, desa kecil di wilayah Palestina, ya. Jadi dia berada di antara Yerusalem dan Ar-Ramlah, dan ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab, di mana ada sebuah statement yang ketika pada saat itu beliau mau masuk ke wilayah ini, lalu kemudian mengurungkan niatnya, ya, karena adanya wabah al-Amwas ini, kemudian ditegur oleh salah seorang sahabatnya, atafirru min qadaillah, apakah kamu lari dari dari ketentuan Allah, wahai khalifah? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, nafirru min qadaillah ila qadaillah, kita lari dari qada Allah, ketentuan Allah yang buruk, berpindah kepada ketentuan Allah yang baik. Jadi itu terjadi ketika wabah al-Amwas menimpa wilayah tersebut. Lalu kemudian kita kenal juga ada istilah wabah Kufah, wabah Al-Jarif, bahkan ada yang lumayan unik, istilahnya namanya wabah Fatayat. Jadi karena ternyata wabah-wabah itu juga ada yang menimpa komunitas tertentu. Jadi disebut dengan wabah Fatayat karena wabah ini terjadi di Basrah, Kufah,
dan Damaskus pada awal-awal abad ke-8 dan banyak menyerang pelayan-pelayan perempuan dan wanita muda. Nah, jadi wabah fatayat. Mungkin kalau sudah punya anak dan sudah tua mungkin jadi wabah muslimat ya. Di NU kita ada fatayat, ada muslimat. Kemudian juga ada yang kita kenal istilah wabah al-ashraf ya. Disebut dengan wabah al-ashraf sesuai namanya karena wabah ini menyerang orang-orang bangsawan ya, kalangan bangsawan, orang-orang yang hidup di awan. Jadi wabah ini terjadi di Irak, Suriah dan pada abad ke-8 Masehi selama pemerintahan Al-Hajjaj. Nah, kalau kemudian orang berpikir bahwa kalau tahun ini ibadah haji dibatalkan oleh pemerintah, maka mungkin saja ini merupakan tahun terakhir hidup dunia, kehidupan dunia, karena sebentar lagi akan kiamat. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat kita lihat kilas balik sejarah, maka penutupan Masjidil Haram untuk ibadah haji itu bukan sesuatu yang baru. Jadi pada pandemik sebelumnya pernah terjadi di mana Masjidil Haram ini terpaksa ditutup untuk ibadah umroh, termasuk juga ibadah haji. Tepatnya pada tahun 1837 di mana wabah tersebut menyebabkan 1.814 sampai 8.000 kematian setiap hari, sehingga haji terpaksa ditiadakan pada saat itu. Sehingga kalaupun tahun ini kita terpaksa saudara-saudara kita tidak bisa melaksanakan haji, maka sebenarnya ini adalah sejarah yang terulang, bukan sesuatu yang baru sama sekali, dan bukan, kalau kita melihat hadis-hadis, tidak ada kemudian satu tanda kiamat yang besar itu karena haji ditangguhkan. Baik, itu sedikit sejarah tentang pandemik dalam sejarah umat manusia, termasuk sejarah Islam. Kita sekarang masuk pada the current state of Islamic financial systems. Jadi tadi saya dikasih waktu cuma 15 sampai 20 menit, sehingga saya berharap saya masih ada waktu 5 sampai 10 menit ke depan. Nah, kalau kita lihat evolusi dari keuangan Islam ini, saya pikir semuanya sudah tahu, ini bermula pada tahun 62 dengan lahirnya tabung haji. Kemudian bank pertama itu lahir pada 63 dengan didirikannya Medgamer Bank. Kemudian bank syariah, keuangan syariah berkembang dengan pesat sampai sekarang menyebar di lebih dari 80 negara, dan kita memiliki setidaknya 1.400 lembaga keuangan syariah di seluruh dunia, dan membentuk beberapa Islamic Financial Hub seperti di Bahrain, Dubai, Malaysia, London, Qatar, dan Kuwait. Nah, ini data aset keuangan syariah global yang diprediksi bisa mencapai 4 triliun US dollar. Tentu pada tahun 2020, tentu tanpa melihat implikasi COVID terhadap perkembangan ini, dengan melihat asumsi ceteris paribus ya, bahwa variabel-variabel yang lain itu fix dan tidak ada hal-hal yang force major yang bisa merubah prediksi ini. Walaupun angkanya besar, tetapi sebenarnya dari sisi persentase dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, maka ini hanya merepresentasikan 1 dan tidak lebih dari 2% ya total keuangan global. Nah, kalau kita lihat tren pertumbuhan keuangan syariah semenjak setidaknya 10 tahun terakhir, maka memang trennya secara global cenderung menurun ya, setidaknya sejak tahun 2012 sampai 2016, termasuk 17 sampai 19 ini cenderung growth-nya menurun, walaupun tingkat asetnya, jumlah asetnya naik gitu ya. Bahkan di tahun 2016 pertumbuhan keuangan syariah itu hanya membukukan tidak lebih dari 6%. Tidak lebih dari 6%. Kalau kita analisa lebih jauh dari sektoral analisis, kita melihat Islamic Banking pada tahun 2019 misalnya hanya membukukan 0,9% growth ya,
secara global. Tentu di Indonesia average pertumbuhannya lumayan tinggi, bahkan bisa mencapai double digit. Ya, tetapi secara global sebenarnya pasar kita ini sudah mulai masuk pada level maturity, ya, bahkan cenderung decline. Ya, tentu memang Islamic Capital Market yang masih menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan sampai 26,9% globally. Asuransi masih sangat kecil, sektor yang sangat kecil, hanya merepresentasikan 1,3% dari seluruh aset keuangan syariah global, dan growth-nya cuma 4,3% setidaknya pada tahun 2019. Baik, ini pasar Indonesia, domestik kita, juga cenderung linear dengan kondisi global. Jadi dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Mungkin nanti Bazari bisa menganalisa lebih jauh. Baik dari sisi aset growth-nya, financing-nya, bahkan termasuk juga dari dana pihak ketiganya cenderung flat. Ya, ini data yang kami ambil dari Bank Indonesia per setidaknya sampai Februari 2020. Interbank rate syariahnya juga cenderung lebih volatile, ya, atau pasar uang antar bank syariah dibandingkan dengan pasar uang antar bank konvensional, ya. Jadi PUAS itu cenderung lebih rendah dan lebih volatile dari sisi rate-nya. Baik, nah sekarang bagaimana dampak COVID ini terhadap pertumbuhan atau masa depan keuangan syariah? Saya mungkin akan melihat dampaknya pada 3 sektor penting keuangan syariah, yaitu sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi. Nah, dari sisi global impact, sebenarnya krisis ini bermula dari krisis kesehatan, health crisis. Lalu kemudian dari health crisis ini memaksa banyak negara untuk melakukan lockdown, termasuk menghentikan hampir seluruh aktivitas perekonomian, ya, bisnis, sektor real, termasuk sektor keuangan. Sehingga apa yang terjadi? Aktivitas ekonomi kemudian lumpuh, ya, banyak orang terpaksa di PHK, tidak mendapatkan pendapatan, sehingga dari health crisis ini kemudian membentuk menjadi economic crisis, ya, krisis ekonomi. Dan kalau ini tidak dibendung, maka economic crisis ini akan berakibat pada social crisis, dan ini yang sangat kita khawatirkan. Kalau itu terjadi, maka kita akan hidup di dunia yang sudah tidak lagi nyaman, aman, karena mungkin kerusuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana, karena orang bisa melakukan apa saja ketika mereka sudah lapar. Dan itu sudah tanda-tandanya sudah kelihatan, sudah mulai. Di Malaysia misalnya, dengan diterapkannya lockdown sejak 18 Maret, sudah banyak para TKI kita yang sudah kehilangan pekerjaan, tidak menerima pendapatan, akhirnya tidak ada yang dimakan, kemudian bantuan tidak datang. Apa yang terjadi? Mereka kemudian nekat mencuri. Ya, mereka kemudian menekat mencuri untuk bertahan hidup. Maka kalau ada istilah yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran, kefakiran bisa menyebabkan kekufuran, maka saat ini sebenarnya bisa jadi kadal ju'u ayyakuna sarikon. Kelaparan bisa membuat orang menjadi pencuri, melakukan tindakan kriminal. Saya juga melihat berita di Kompas misalnya beberapa hari yang lalu, orang sudah banyak di Jakarta itu kemudian tidur di pinggir-pinggir jalan, di amperan-amperan, karena terpaksa keluar dari rumah kosan, rumah sewanya, karena diusir dari dari tuan rumahnya akibat tidak mampu membayar uang sewa. Ini yang saya sebut dengan krisis sosial yang tentu tidak kita harapkan bersama. Nah, dampak pada pertumbuhan ekonomi setidaknya dari IMF misalnya memang cukup menyedihkan. Proyeksi yang dilakukan IMF setidaknya sampai pada April 2020 menunjukkan bahwa global ekonomi pada tahun ini akan mengalami -3, ya, dan negara-negara yang masuk dalam cluster advanced economy akan
menghadapi atau mengalami pukulan terberat dan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan -6, sementara emerging market dan developing market seperti third country akan mengalami juga sektor pertumbuhan yang minus walaupun tidak setinggi advance economy. Ini latest World Economic Outlook Growth Projection yang dikeluarkan oleh IMF pada April 2020, di mana dari benua-benua yang mereka proyeksi ternyata semuanya minus, termasuk di Asia, Middle East and Central Asia, setidaknya diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan -2,8%, dan wilayah-wilayah serta benua-benua yang lain. Nah, tentu banyak sekali sektor-sektor yang terdampak dan terpukul dengan COVID ini, tetapi setidaknya saya melihat ada 3 sektor yang paling parah ya terdampak dari wabah ini, yaitu sektor transportasi, di mana data menunjukkan bisa sampai mengalami -100% karena banyak sekali pesawat yang digagalkan, ya, cancellation of flight. Lalu kemudian sektor restoran, makanan juga dilihat juga di banyak negara menunjukkan penurunan sampai 100% sampai pada bulan Maret. Kemudian juga pada sektor jasa seperti job posting misalnya juga menunjukkan minus di atas 50%. Nah, sehingga dampak COVID terhadap sektor real ini tentu akan berdampak secara positif dan linear dengan sektor keuangan. Karena keuangan ini hadir untuk sebenarnya memfasilitasi bergeraknya aktivitas ekonomi, sebagaimana kita belajar dalam pengantar ekonomi dasar. Nah, apa dampak COVID pada Islamic banking sector? Setidaknya ada 3. Yang pertama, dari sisi profitability, tentu akan diminish, akan sangat turun karena dengan diterapkannya lockdown, atau di Jakarta kita kenal dengan PSBB, di Malaysia kita kenal dengan movement control orders, maka otomatis perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi beroperasi secara normal, bahkan tidak mungkin juga ada perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh yang memerlukan pembiayaan kepada melalui bank syariah. Akhirnya kemudian profitability yang didapatkan dari aktivitas pembiayaan termasuk dari investasi pasti akan menurun. Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya dampaknya terhadap likuiditas. Kenapa? Karena ada istilah yang kita kenal, the bank follows the business. Jadi ketika bisnis mandek, ketika aktivitas ekonomi berhenti, maka otomatis revenue-nya tidak ada. Maka otomatis dia harus merumahkan karyawannya. Maka otomatis ketika revenue tidak ada, profit tidak ada. Ketika tidak ada profit, maka tentu cicilan terhadap bank akan bermasalah. Ketika cicilan terhadap bank bermasalah, maka NPF atau NPL akan tinggi. Ketika NPF, NPL tinggi, maka berakibat pada profitability tinggi. Sementara di sisi lain dia juga harus memastikan bahwa dana pihak ketiga bisa dipenuhi ketika diambil. Jadi withdrawals of customers bisa terpenuhi kapanpun saja. Pada saat yang bersamaan, di beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia juga menerapkan apa yang disebut dengan moratorium. Apa itu moratorium? Adalah kebijakan yang dibebankan negara kepada lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah untuk menunda pembayaran, ya, pembayaran pembiayaan atau hutang kepada bank baik dari individu maupun pihak swasta. Bahkan di Malaysia moratorium diperkenalkan sampai 6 bulan ke depan, sehingga praktis bank tidak akan mendapatkan pendapatan dari pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan, ya, sehingga dia akan mengalami liquidity ketika terjadi misalnya massive withdrawal di dana pihak ketiga. Lalu kemudian tentu equity juga akan menurun, return on equity ketika bisnis perbankan juga menurun karena lemahnya aktivitas pembiayaan, kemudian juga rendahnya return yang didapatkan dari investment activities-nya, dan tidak banyaknya juga dana pihak ketiga yang masuk karena sekarang ketika sudah banyak
pengangguran, kemudian juga orang yang banyak tidak bekerja. Jadi mereka tidak berpikir untuk meletakkan dana di bank karena mereka hanya berpikir bagaimana dana atau tabungan yang mereka gunakan untuk memenuhi kehidupannya. Dan yang sebagainya. Jadi termasuk juga di sektor-sektor small and medium enterprise, sektor usaha kecil dan menengah juga akan mengalami at risk due to the shutdown, sehingga dia tentu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak perbankan. Jadi itu poinnya. Akan ada dampak terhadap profitability, liquidity, termasuk juga equity, di mana bank bisa menghadapi NPF yang tinggi, termasuk juga tidak mendapatkan keuntungan dan pembiayaan atau hutang dari nasabah akibat kebijakan moratorium misalnya. Kemudian dampak pada pasar modal, termasuk di dalamnya Islamic Capital Market, karena Islamic Capital Market adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dari pasar modal dunia. Maka kita melihat data ini ada hubungan yang negatif antara COVID dengan pasar modal. Ketika tingkat infected cases ya atau confirm cases naik gitu ya, yang di garis merah ini, maka sektor equity-nya turun gitu ya. Sektor equity-nya turun. Jadi setiap terjadi kenaikan di kasus-kasus corona, maka diikuti dengan penurunan indeks harga saham gabungan, istilahnya IHSG, di indeks-indeks di dunia, baik Dow Jones dan sebagainya. Nah, termasuk juga dampak yang juga dirasakan oleh sektor asuransi syariah. Dampaknya bisa misalnya dari low premium collection. Bagaimana low premium collection terjadi? Pertama, tentu dengan adanya COVID ini, kemudian kebijakan lockdown di beberapa negara, akhirnya tidak banyak kemudian orang-orang yang bisa berasuransi misalnya. Lalu kemudian mega event yang harus di-cancel, akhirnya seperti Monastery has exposure Olympic Olympic Games in the region yang di-cancel, itu juga menyebabkan kehilangnya potensi premium yang bisa didapatkan oleh sektor asuransi. Juga misalnya dalam konteks Malaysia ada kebijakan moratorium untuk tidak membayar premium selama 3 bulan ke depan. Maka otomatis orang-orang yang sudah berasuransi tidak membayar lagi premium setiap bulannya. Investment return juga mungkin akan menurun akibat dampak menurunnya pasar saham. High claim payment itu juga akan terjadi, di mana di satu sisi premium atau kontribusi yang didapatkan oleh asuransi syariah menurun, tapi di sisi lain klaim yang harus dibayarkan itu akan meningkat disebabkan tingginya mortality, ya, tingkat kematian misalnya akibat COVID ini. Oleh karena itu beberapa negara tadi saya sebutkan mengambil kebijakan moratorium. Itu saja mungkin sekedar pengantar dari diskusi ini. Minta maaf tidak bisa banyak mengelaborasi lebih banyak karena waktunya juga yang sangat terbatas dan dibatasi oleh pihak panitia. Semoga kita bisa lebih banyak melakukan eksplorasi lebih dalam di sesi diskusi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Oke, Masya Allah pemaparan dari Kak Mahbubi Ali mengenai impact of COVID-19 on Islamic financial. Kalau saya boleh simpulkan sedikit, mungkin ini berawal dari krisis kesehatan yang mengaruh kepada krisis ekonomi, berlanjut kepada krisis sosial. Lalu bank syariah itu terdampak seiring terdampaknya sektor real, dan beberapa negara melakukan moratorium. Lalu pasar modal ini setiap kenaikan kasus coronavirus malah diikuti dengan penurunan IHSG. Lalu di asuransi syariah menurunnya premium, terus menurunnya juga tingkat investasi dan banyaknya klaim. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan dari materi pertama. Bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom chat Google Meet ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut kepada pemateri kedua, yaitu kepada Kak Bazari Azhar. Assalamualaikum Kak Bazari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Oke, ya Kak Bazari mungkin bisa dimulai Kak. Oke. Izin presentasi ya. Ambil yang present now. Present now ya? Ya.
Saya juga baru pertama ini, makanya agak Iya, agak Anda biasanya nervous ya. menggunakan Zoom atau Microsoft Teams misalnya? Oh, ntar. Ini di mana ya? Yang present now itu yang sebelah kanan ya. Antum Sekarang. present now ya, presentasikan Ya. sekarang. Presentasikan sekarang. Ini pilih yang mana? Seluruh layar atau jendela? Dipilih dulu, Seluruh Kak. jendela. Seluruh jendela. Oh iya sebentar. Aneh. Tadi yang slide saya kelihatan semua ya enggak, Mas? Oh, Mas kelihatan. moderator. Oke, ini saya pilih. Oh iya ada. Sebentar. Ini. Oke. Kelihatan? Enggak kelihatan. Oh iya ini Mas. Sudah muncul. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Full? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin mulai. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu yang disampaikan dari teman-teman Kasih Progres. Alhamdulillah bisa ada kesempatan untuk berjumpa lagi walaupun melalui media ini ya online. Bisa ikut kajian lagi, alhamdulillah walaupun ini bukan hari Kamis ya. Dan terima kasih juga Kak Mahbubi, beliau sebagai mentor saya sampai sekarang. Jadi ini sedikit melengkapi dari apa yang sudah Kak Mahbubi sampaikan. Insya Allah tidak akan banyak, jadi akan lebih fokus kepada kali ini bagaimana dampak COVID-19 terhadap global Islamic economy. Nah, walaupun ini nanti akan sudah ada sedikit beberapa irisan yang kurang lebih mirip dan harapannya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi ya, insya Allah. Nah, ini kurang lebih coba dari berbagai source, dari berbagai sumber. Ini ada beberapa industri yang terdampak maupun tidak terdampak daripadanya adanya COVID. Artinya ada yang terdampak secara negatif, tapi ada juga yang terdampak positif. Nah, di sini ada beberapa aspek yang bisa dilihat mana yang positif maupun yang negatif. Kalau di sini bisa dilihat ada tourism, leisure, aviation and maritime, automotive, construction and real estate, education, financial services. Nah, ini tadi termasuk yang salah satu Kak Mahbubi sampaikan, beberapa industri yang terdampak dari adanya COVID-19 ini. Kemudian ada juga beberapa potensial yang sebenarnya tetap bisa growing in the middle of COVID crisis. Jadi ini dari sisi agriculture, e-commerce, ICT, sampai dengan medical supply and services. Nah, ini beberapa industri yang terdampak COVID, tapi ada yang positif maupun ada yang sifatnya negatif. Nah, kalau misalnya kita lihat sedikit landscape bagaimana ekonomi Islam global. Nah, kalau tadi Kak Mobi sudah menyampaikan ada beberapa industri yang memang terdampak. Nah, ini salah satunya kalau kita mengacu pada beberapa indicators dari Thomson Reuters, dari The Global Islamic Economy, di sini kita bisa melihat ada kurang lebih 7 sektor yang membentuk suatu ekosistem Global Islamic Economy. Tadi untuk yang finance sudah dijelaskan oleh Kak Mahbubi. Nah, di sini ada 6 sektor lainnya, yaitu halal food, modest fashion, media and creation, Muslim friendly travel, halal pharmacy, and halal cosmetic. Nah, di sini mungkin saya akan berfokus kepada 3 sektor, yaitu halal food, kemudian modest fashion, sama Muslim friendly travel. Karena secara tidak langsung 3 sektor ini yang terdampak cukup signifikan dengan adanya kondisi COVID-19 ini. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan Mohon maaf, Pak Bazari, ya? dipotong sebentar. Bisa mungkin digerakin. Ya, di next slide, Kak. Ya, ini saya sudah next slide. Oh, sebentar. Next. Sudah kelihatan next slide? Belum, Kak. Belum ya? Atau di slideshow udah, Kak? Tadi. Saya sudah slideshow ini. Ini udah kelihatan belum? Antum pakai yang ini betul. Antum pakai ya? 2 screen ya. Yang ini oke. Nah, ini oke, Kak. Tadi cuma ini ya, cuma ada ini ya. Kelihatan ini apa? Depannya judulnya saja. Oh ya, afwan. Jadi kalau ini sudah kelihatan nggak? Udah. Coba di slideshow mungkin, Kak, biar atau diperbesar. Slideshow sudah kelihatan? Sudah terlihat? Nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Seperti ini aja nggak apa-apa. Yang basic sini aja. Oke, jadi ya karena ini biasa menggunakan agak sedikit berbeda ya dengan Google Meet. Oke, kita lanjut ke industri terdampak COVID. Di sini tadi ini tadi yang coba Anda jelaskan. Ada halal food, modest fashion, and Muslim friendly travel. Yang ini paling tidak coba saya lihat ada 3 dampak yang paling utama di 3 sektor ini. Nah, untuk yang Muslim friendly travel ini bisa dilihat
ini industri yang paling awal terdampak dari adanya COVID. Jadi di sini cukup pertama dia terdampak, tapi untuk recovery-nya ini tidak tergolong mudah dan cepat karena sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, pertamanya terkait dengan larangan umroh. Nah, ini yang sangat langsung berdampak pada bukan hanya industri travel, haji dan umroh di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini coba kami dilihat bahwa seluruhnya ini terdampak. Jadi ini berawal dari adanya pembatalan visa, refund, dan larangan masuk ke Arab Saudi bahkan sampai dengan saat ini, dan otomatis ini berdampak pada penurunan profit agen travel umroh. Nah, akhirnya di beberapa kasus di sini ada pemecatan atau pemberhentian dari pegawai travel. Nah, di sini sudah kelihatan dampaknya berapa banyak job yang hilang. Salah satunya dalam beberapa waktu terakhir saya sempat baca ada berita dari Traveloka, 1 dari 10 pegawainya sudah dipecat ataupun dirumahkan. Nah, ini baru satu, belum yang lain-lainnya dari agen travel haji dan umroh. Nah, sedangkan haji ini salah satu yang sangat ditunggu-tunggu dan harap-harap cemas. Apakah di bulan Juni nanti tren global ini sudah menurun dari infection cases daripada COVID-19? Ketika sudah turun, maka haji 2020 tetap bisa terlaksana. Kalau tidak, maka ini seperti hal yang tadi Kak Maubi sampaikan. Nah, mungkin sejarah akan berulang di mana haji akan ditunda di tahun ini. Jadi yang ingin berangkat haji hanya bisa berangkat di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya itu terkait dengan flight. Jadi maskapai di dunia sebagian besar sudah menghentikan penerbangan internasionalnya, termasuk juga Garuda Indonesia. Dan baru-baru ini mungkin info untuk Kak Bubi juga dan rekan-rekan semuanya, bagi yang sudah pulang ke rumah, alhamdulillah. Bagi yang belum, maka seluruh penerbangan sudah di stop sampai dengan 1 Juni di Indonesia. Artinya penerbangan domestik sudah tidak ada. Nah, otomatis ini semuanya juga berdampak pada tempat-tempat wisata otomatis sudah ditutup sejak pertengahan Maret kemarin sampai dengan akhir Maret. Sebagian besar tempat wisata sudah ditutup, otomatis masyarakat juga tidak bisa berpergian kemana-mana. Kemudian, nah di sini kalau dari prediksi dari kalkulasi kurang lebih kerugian yang dialami oleh sektor ini itu bisa mencapai 6 billion US dollar. Nah, ini otomatis di Asia Tenggara termasuk di Malaysia dan Indonesia. Ini mungkin beberapa TKI di Malaysia juga terdampaknya akibat dari adanya hal-hal ini. Nah, kemudian khususnya di Indonesia ini memiliki potensi kehilangan pendapatan devisa senilai 2,8 billion US dollar akibat adanya travel restrictions, kemudian pembatasan tidak adanya penerbangan inbound maupun outbound dari Indonesia, sehingga ini berdampak sangat signifikan ya. Jadi 2,8 billion itu bukan jumlah yang sedikit untuk travel. Kemudian selain travel, ini juga industri kedua yang cukup sangat severe dampaknya, itu halal food. Nah, di sini secara kurang lebih ya, di sini ada 2 garis besar dampak secara halal food globally. Yang pertama, Olimpiade Tokyo ini ditunda, sehingga ini sudah fix ditunda Olimpiade Tokyo yang akan dilakukan di tahun 2020. Nah, akhirnya di sini ada potensi kerugian dari halal food industri secara global senilai 3 billion US dollar. Karena selain sebelumnya mungkin dari Malaysia, kemudian dari Thailand, mereka sudah menyiapkan halal food untuk peserta Olimpiade tahun ini, namun semuanya karena ditunda, maka otomatis akan ada kerugian yang terjadi. Nah, selain itu juga, ini ada global halal food supply chain yang terganggu. Jadi karena beberapa negara memfokuskan untuk menanggulangi krisis pangan dari adanya COVID ini di negara-negara masing-masing, dan termasuk juga ada restriksi untuk barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya. Maka di sini akhirnya dalam suatu wawancara bersama Salim Gateway dengan KNKS, di sini harapannya adalah negara-negara mayoritas Muslim ini menjadi suatu momentum untuk menyiapkan fasilitas produksi makanan halalnya sendiri, sehingga mungkin after COVID ini justru negara-negara Muslim bisa mandiri dengan makanan-makanan atau panganan halalnya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa negara yang di luar Indonesia, nanti di sini ada bagian tersendiri. Arab Saudi, Malaysia, Kuwait, Jerman, Singapura, sampai dengan Inggris ini sama-sama
terkena dampak dari adanya COVID-19 khususnya pada aspek halal foodnya. Seperti di Arab Saudi, restoran ditutup. Sampai dengan di sini sangat drastis ya, ada pendapatan industri Q1 di tahun 2020 ini itu turun hingga 48%. Jadi hampir setengahnya ini pendapatan untuk consumption di Arab Saudi menurun. Kalau di Malaysia sendiri ini banyak juga, salah satunya ada momen yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya, ada namanya MIHAS, mungkin Kak Mahubi tahu, ada The Malaysia International Halal Showcase. Ini biasanya ditunggu oleh pelaku industri halal global, tapi ini juga harus ditunda akibat adanya COVID-19 ini. Kemudian baik di Kuwait, Jerman, Singapura maupun Inggris ini semuanya ada namanya shortage yang terjadi untuk makanan-makanan halalnya. Dan kalau nggak salah di Inggris biasanya setiap tahun itu diadakan ada namanya Ramadan 10 Project atau Open Iftar dan Eid Festival. Biasanya ini selalu diselenggarakan. Tahun ini pun diadakan secara online dan akibat adanya COVID-19 ini. Nah, ini untuk yang industri kedua atau halal food. Bagaimana dengan halal fashion atau bisa dibilang modest fashion kalau di bahasanya secara global. Jadi di sini memang perbedaannya agak sedikit berbeda di dua industri tadi, di mana modest fashion ini penuh ketidakpastian dan kalau di sini kalau tadi dampaknya lebih pada negatif cukup banyak. Kalau di sini modest fashion adalah bagaimana dia strategi daripada pengusaha modest fashion ini mengadaptasi kondisi COVID-19 secara global. Nah, kalau kita lihat ada 3 aspek yang coba di saat ini sedang terjadi. Yang pertama adalah toko offline, shopping mall di berbagai macam belahan dunia, di Indonesia, di Malaysia, kemudian di Timur Tengah. Ini pada sebagian besar ditutup. Kemudian salah satunya ada Fashion Week yang biasa diadakan di Uni Emirat Arab. Ini salah satu Fashion Week modest fashion Muslim terbesar di dunia. Ini juga ditunda. Dan otomatis di sini ada perubahan, shifting dari offline ke online store. Jadi awalnya beberapa toko-toko pakaian yang sifatnya offline dan ini memiliki branch luas di dunia, ini mulai beralih ke online store, sehingga di sini bisa mereka fokus pada captive market atau loyal markets dan tetap bisa tumbuh sebenarnya asalkan mereka fokus pada tadi online store, kemudian lokal, karena untuk yang internasional agak sedikit terganggu akibat pembatasan flights dan juga ada di captive marketnya. Nah, kemudian global supply clothing material ini terbatas. Nah, ini salah satu yang dampak awal-awal muncul akibat adanya lockdown di China, di mana di China serta India juga saat ini, India sebagai produsen dari tekstil yang terutama di dunia ini terdampak dan ada restriksi batas sehingga supply bahan-bahan yang biasa diimpor untuk membuat busana-busana Muslim di Indonesia maupun di Malaysia ini otomatis supply-nya terganggu dan ini bisa berdampak pada production yang menurun. Nah, kemudian consumer shifting ini juga sebenarnya menjadi salah satu perhatian karena biasanya di menjelang bulan Ramadan berbagai macam toko atau di berbagai macam industri fashion di dunia ini biasanya meningkat di Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun ini sedikit berubah. Jadi shifting misalnya ada perubahan dari awalnya biasa produksi baju akhirnya beralih menjadi produksi masker atau produksi APD ya atau baju hazmat, dan ini intinya perubahan pivot, perubahan model bisnis yang melakukan. Nah, ini secara global ini. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Nah, kalau Indonesia sendiri ini sebenarnya Indonesia saat ini pemerintah sudah mencoba memberikan berbagai macam stimulus berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020. Ini totalnya 405 triliun rupiah untuk stimulus untuk menghadapi COVID-19. Baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif pajak, dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, di sini bagaimana kondisi industri manufacturing. Nah, ini kenapa manufacturing? Karena di sini gambaran umum mengenai sektor industri ini bisa terlihat dari PMI Index yang berasal dari data dari Bank Indonesia juga. Bazari, maaf. Ya? Slide-nya nggak kelihatan. Ini bisa di ini nggak? Slide-nya nggak kelihatan lagi. Ini saya sudah lihat.
Halo, halo. Ini sudah kelihatan? Kelihatan. Kita kelihatannya wajah antum aja di sini. Oh iya. Di akun satunya lagi coba Kak. Di mana? Nggak, buat Kak itu Kak Bazari ada 2 akun biasanya tuh yang muncul ketika Ada 2 presentasi. akun. Iya. Nah, Jadi ini gimana? yang slide-nya tidak terbaca mungkin bisa dipin akun Kak Bazari yang satunya lagi. Biasanya kan ada 2 Oh ya, tuh. sebentar. Yang presentasi ya? Oh ini. Oke, Bazari, enggak. Di kami Sudah sebenarnya kelihatan? masalahnya. Iya. Sudah? Boleh. Proceed. Oh ini, oke. Jadi ini saya sudah coba pin ya. Oke, ini bisa terlihat lagi? Coba lanjut Kak. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Terlihat, coba dilanjut, digeser. Nah, udah Kak, masih ada. Sudah ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk yang tadi kembali ke PMI Index. Jadi untuk PMI atau From Manufacturing Index di Indonesia sendiri ini bisa terlihat adanya penurunan di Q1. Ini sudah mulai terdampak dari adanya COVID-19. Di mana di sini manufacturing index-nya menurun sehingga di sini ibaratnya dari sisi volume produksi barang jadi, baik serta total pesanan, nah ini seluruhnya mengalami penurunan. Serta ini turut berdampak pada jumlah karyawan. Kalau bisa sampai dengan 11 April kemarin, ini sudah 1,5 juta tenaga kerja di Indonesia ini, baik ada yang dirumahkan maupun di PHK. Kurang lebih 90% dirumahkan, atau alias misalnya dia tidak digaji, hanya di ibaratnya unpaid leave. Ada juga yang memang di PHK. Dan ini jumlahnya sudah sampai dengan ratusan ribu. Ini bukan jumlah yang kecil, karena tadi dia bisa berdampak pada akhirnya meningkat kriminalitas dan aspek sosial lainnya. Kemudian inflasi, ini bisa kalau bisa teman-teman lihat di dalam slide di sini, ini terjaga di 2,9%. Tapi sebenarnya inflasi yang rendah ini menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat yang cukup signifikan akibat adanya COVID-19 ini. Karena tadi banyak di PHK maupun dirumahkan, daya beli menurun sehingga inflasi pun juga turut menurun. Dan di sini senada dengan yang tadi ya, dengan ada terganggunya global supply chain, ini juga impor Indonesia akhirnya di Q1 ini year to date turun sebesar 3,7%. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi real business yang sangat mengkhawatirkan akibat adanya COVID-19. Nah, ini di slide selanjutnya bisa dilihat ya. Nah, ini ada beberapa kondisi pandemik global ini akibat adanya COVID. Di sini ada import disruptions, kemudian domestic disruption, sampai dengan nanti di sini pengaruhnya pada household, government, and business. Nah, dan di sini kurang lebih secara industri halal, khususnya di Indonesia di tengah pandemi COVID ini bagaimana kondisinya. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa sektor yang terdampak negatif dari salah satu yang saya dapatkan dari Amanah Fintech. Mungkin ini salah satu gambaran saja dari Amanah Fintech Syariah. Ini penyaluran pembiayaan ditunda hingga 80%. Ini per April 2020. Kemudian industri perhotelan mengalami penurunan termasuk yang halal tourism tadi. Ini tingkat huni kamarnya menurun sampai dengan 50%. Kemudian omset hotelnya menurun sampai dengan 50%. Dan 1.266 hotel di 31 provinsi Indonesia telah tutup akibat pandemi COVID ini. Bisa dilihat dampak yang sungguh luar biasa di sektor perhotelan dan juga tourism. Kemudian untuk mall dan retail ini turun, omsetnya bisa sampai 80%. Kemudian untuk pengunjungnya mengalami penurunan sampai dengan 50%. Tadi ya, akibat adanya pembatasan sosial berskala besar di Jakarta maupun di beberapa daerah yang sudah mengajukan. Wahana rekreasi sudah tutup, kemudian otomatis di sini beberapa tujuan wisata halal juga ditutup sehingga penurunannya sangat drastis sampai dengan 90%. Dan untuk industri fashion muslim sendiri, ini dari Aminanda dan juga Detik, ini menurut penurunan sampai dengan 30%. Jadi dari sisi pembiayaan, kemudian dari sisi mall and retail, halal tourism, sampai dengan fashion, ini sudah mengalami penurunan yang sangat drastis di Indonesia saat ini. Nah, tapi di satu sisi, ada juga beberapa sektor yang memiliki potensi untuk terus tumbuh. Mohon izin saya menyalakan lampu ya. Agak sedikit gelap. Ya, oke. Nah,
Untuk yang industri halal sendiri, di sini bisa dilihat ada beberapa sektor yang dapat tumbuh. Nah, di sini dari sisi mobile banking syariah ini beberapa bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai dengan 80% seperti di BRI Syariah dan BNI Syariah. Kemudian transaksi e-commerce ini meningkat sampai dengan 400%. Nah, ini dari data ADA Analytics. Kemudian tapi juga harga bahan pokok di e-commerce juga terus meningkat sampai dengan 18%. Kemudian untuk harga saham di sini, kalau misalnya secara market mungkin menurun, di Indonesia pun juga sama, Kak Mahbubi, IHSG, JII maupun ISI menurun, tapi ada beberapa yang turut meningkat seperti halnya Kimia Farma, Indo Farma, ini saham-sahamnya meningkat dan bisa menjadi alternatif investment ya. Kemudian permintaan masker dan APD naik. Jadi tadi shifting dari fashion, awalnya fashion busana muslim, koko dan sebagainya, ini beralih menjadi produksi masker, APD, dan ini produksi tekstil yang khusus di bahan-bahan tersebut ini turut melonjak. Nah, bagaimana mungkin sedikit bagaimana industri halal Indonesia ini bisa menghadapi atau bagaimana cope with COVID-19 di tengah bisnis ini, bagaimana optimalisasi dan bagaimana pivot bisnisnya. Nah, pertama di sini untuk keuangan syariah, maka penyaluran pembiayaannya bisa dialihkan kepada industri farmasi, mungkin makanan yang sifatnya package food yang bisa di-delivery atau untuk retail karena supermarket pun masih buka, dan juga untuk konveksi terutama yang menyediakan bahan-bahan alat untuk kesehatan. Kemudian di sini Kemenparekraf sendiri sudah menggelontorkan dana sebesar 500 miliar untuk membantu industri pariwisata. Nah, ini khususnya untuk penginapan tenaga medis. Makanya kita bisa lihat beberapa daerah menyediakan hotel untuk tenaga medis. Ini salah satunya bentuk dari kontribusi Kemenparekraf. Kemudian Kementerian BUMN, nah di sini melalui Telkom juga memberikan akses data untuk learning. Kemudian sejumlah hotel ini menawarkan paket work from hotel. Artinya karena sekarang lumayan ramai ya work from home, Kang Awi mungkin juga work from home, teman-teman kuliah from home, di sini ada juga kerja from home, sehingga di sini beberapa hotel menawarkan paket work from hotel. Jadi instead of kamarnya digunakan untuk penginapan, jadi dialihkan untuk baik untuk penginapan tenaga medis atau ada juga untuk bekerja. Nah, serta supply chain industri farmasi ini masih menjadi salah satu industri yang bisa tumbuh di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi ini pas kurang lebih 20 menit. Kurang lebih ini yang bisa Anda sampaikan, dan mohon maaf kalau masih cukup banyak kekurangan dari pemaparan yang Anda sampaikan di sore hari ini. Terima kasih banyak Tufel, dan lalu saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Kak Bazari dari KNKS yang telah memaparkan bagaimana dampaknya di Indonesia. Kalau boleh saya simpulkan, industri yang paling terdampak itu di sektor halal ada 3, yaitu Muslim friendly travel, terus halal food karena ada Tokyo yang ditunda, Olimpiade Tokyo, terus modis fashion sebenarnya dia shifting ya, dari shifting ke online juga shifting ke industrinya, berubah dari ke masker dan lain-lain. Lalu juga sudah ada 1,5 juta yang di PHK. Inflasi juga melemah, tapi itu tandanya melemahnya daya beli, dan seperti keuangan, pembiayaan fintech itu ditunda hingga 80%. Sedangkan industri yang potensial adalah industri farmasi yang saat ini masih terus berkembang. Oke, baik. Selanjutnya kita buka sesi selanjutnya untuk sesi diskusi mungkin. Ya, kita buka sesi diskusi. Ini kebetulan ada pertanyaan Kak Mahbubi dan Kak Bazari. Ada pertanyaan pertama dari Nova Rizkullah Al-Banjari. Bismillah, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Rizkullah Al-Banjari dari Kasih Progres Angkatan 18. Kak Mahbubi, pasca COVID-19 nanti kita akan memasuki fase pemulihan, termasuk pada lembaga keuangan syariah. Di fase ini saya punya asumsi bahwa jika banyak masyarakat yang beralih untuk menggunakan lembaga keuangan syariah, maka persoalan likuiditas dan lainnya akan kembali membaik karena banyak masyarakat tersebut yang membantu lembaga keuangan syariah. Pertanyaannya, apakah asumsi saya tersebut sudah mulai menjadi sebuah solusi untuk diteliti oleh para peneliti termasuk Kak Mahbubi sendiri? Jikalau memang asumsi tersebut bisa menjadi solusi, mohon penjabarannya secara detail Kak. Terima kasih. Nanti Bazari bisa bantu saya jawab ini. Ini nanti Adinda Naufal yang akan buat penelitian. Insya Allah saya bantu untuk ngasih advice.
Baik, itu asumsi dan harapan ya. Berharap sih boleh saja, tetapi tentu yang pertama kita harus realistis bahwa dampak COVID ini tidak bisa kemudian selesai dengan menurunnya angka-angka orang-orang terinfeksi COVID. Jadi COVID bisa pulih, ya, tingkat kematian bisa turun, atau bahkan data terinfeksi itu bisa nol setiap harinya, tetapi dampak ekonominya pasti akan sangat panjang. Pasti akan sangat panjang. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Gitu. Kenapa? Karena sekarang ini masalahnya banyak variabel-variabel yang uncontrol, yang tidak bisa kita kontrol. Kalau dalam kondisi normal, krisis-krisis yang sebelumnya terjadi, misalnya krisis moneter 98, 97, 2008, prime mortgage 2013, itu ketika terjadi krisis itu lebih banyak menghantam sektor moneter, sektor keuangan. Sementara sektor real masih jalan. Pasar-pasar tradisional masih normal. Kemudian negara bisa hadir untuk melakukan memberikan kebijakan supaya dapat merespon ya dampak itu. Nah, kondisi saat ini tuh sangat berbeda dengan kondisi atau krisis-krisis sebelumnya. Kenapa? Karena semua sektornya mati sekarang itu. Ya, pasarnya nggak bergerak karena orang nggak bisa ketemu, penjual pembeli nggak bisa ketemu, takut terinfeksi semua gitu. Jadi pasar tradisional pun mati. Gitu. Kemudian negara mau hadir pun takut terinfeksi gitu. Makanya akhirnya kemudian negara hadir melalui perangkat online juga gitu. Dalam kondisi normal ketika terjadi tsunami misalnya, secara fisik negara bisa hadir, melihat kondisinya, melihat magnitudenya, melihat tingkat kerusakannya, terjadi banjir sama semua. Tapi COVID, negara tidak bisa hadir secara langsung, melihat bagaimana kondisi rakyat dan sebagainya, karena negara juga takut, negara juga khawatir terinfeksi. Jadi masalahnya sangat kompleks, sehingga dengan adanya COVID, ya sebagai sebuah source of crisis, ya sumber dari krisis ini. Lalu kemudian negara hadir melakukan kebijakan lockdown, pembatasan besar-besaran, social distancing, atau apapun lah istilahnya. Apa yang terjadi? Kemudian orang nggak bisa berinteraksi, pasar kemudian tidak bisa berjalan normal, aktivitas ekonomi lumpuh. Apa yang terjadi ketika tidak ada cash flow? Maka perusahaan-perusahaan, utamanya yang kecil dan menengah, dia mau tidak mau harus mem-PHK karyawannya karena tidak memiliki tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk membayar. Nanti insya Allah pada sesi selanjutnya saya dengan Bazari juga akan duet ini, duet hidup tadi karena saya bilang duet maut, ini duet hidup, tetap sehat, untuk bicara bagaimana respon negara menghadapi ini. Nah ini sebenarnya yang akan kita bahas lebih jauh. Sebenarnya kita akan mencoba memotret berbagai kebijakan dari beberapa negara, termasuk mungkin nanti Bazari akan banyak melihat di Indonesia, saya di Malaysia dan di beberapa negara, bagaimana mencoba setidaknya meminimalisir dampak itu, termasuk pada financial stability. Baik, liquidity ini tentu bisa kalau melihat asumsi tadi, Mas Naufal tadi, akan mungkin membaik setelah COVID pulih. Tetapi aktivitas ekonomi tidak akan berjalan normal dengan secepat atau sepulih COVID itu. Paham nggak? Karena damage-nya sudah terjadi. The damage has been done. Ya. Kerusakannya sudah dilakukan. Tingkat sebenarnya banyak data yang bisa saya share. Bagaimana dampak COVID ini terhadap tingkat pengangguran. Luar biasa, termasuk di Amerika, di seluruh dunia. Jadi pengangguran sudah terjadi. Pengangguran sudah terjadi. Banyak bisnis sudah kadung tutup dan membukanya itu tidak mudah walaupun COVID-nya sudah di-cover. Itu yang saya katakan bahwa COVID mungkin bisa berlalu tapi dampak ekonominya, dampak sosialnya tidak akan secepat berlalunya COVID itu.
Ekspektasinya mungkin paling cepat pertengahan tahun ini, mungkin setidaknya masuk pada fase pemulihan. Makanya di banyak negara kebijakan lockdown itu biasanya antara Mei sampai Juni gitu ya. Jadi asumsinya setelah Juni mungkin akan membaik gitu. Tetapi dampak ekonominya, saya pikir Basari juga akan setuju dengan saya, akan tidak secepat pemulihan COVID itu. Karena the damage has been done, the damage has been there. Jadi pengangguran sudah terjadi, bisnis sudah banyak tutup. Tadi Basari sudah juga dalam konteks Indonesia sudah memberikan datanya, sehingga untuk menghidupkannya itu tidak mudah. Startup saja yang sudah yang lahir dalam kondisi normal aja tidak mudah gitu ya, apalagi yang lahir setelah musibah gitu. Tentu kita berharap yang terbaik dan optimis bahwa likuiditas ini akan tidak terlalu lama masalahnya setelah selesainya COVID ini. Tetapi memang kita harus realistis bahwa saya pikir bank-bank syariah, lembaga keuangan syariah akan mengalami tahun-tahun sulit, setidaknya 2 tahun ke depan. Itu asumsi dan pandangan saya. Karena saya beberapa kali berinteraksi dengan bankers, dengan praktisi, dan semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa saat ini mereka betul-betul menghadapi sesuatu kondisi yang sangat sulit dan tidak pernah terjadi krisis seperti saat ini. Karena krisisnya 3 krisis datang bersamaan, health crisis, economic crisis, dan social crisis. Biasanya krisis yang terjadi itu cuma satu variabel aja, economic crisis, itu pun financial crisis, itu pun monetary crisis, ya, dan hanya pada sektor-sektor tertentu. Tapi sekarang semuanya lumpuh, dan memulihkannya saya pikir tidak semudah membalikan tangan, tetapi kita tetap berharap untuk yang terbaik pada keuangan syariah kita. Basari tolong ditambahin. Oke. Nah, mohon izin menambahkan sedikit dari Kang Abi ya. Jadi ini sebenarnya masalah likuiditas di Indonesia sendiri sebenarnya sudah menjadi perhatian, Kang Abi, betul sekali. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman progres mengikuti, ada salah satu bank yang saat ini mengalami masalah likuiditas akibat adanya tadi baik penarikan besar-besaran, permintaan menurun. Ini dan akhirnya OJK mengambil langkah-langkah yang signifikan. Dan kalau misalnya teman-teman melihat pada Bank Banten bukan? Nah betul sekali. Itu sudah mengalami merger, Kang. Itu salah satu akibat dampak dari adanya permasalahan likuiditas, betul sekali. Jadi dan ini harapannya kita mencoba membentengi sebaik mungkin, baik dari regulator yang ada di Indonesia. Mungkin nanti lebih jelasnya di next session ya, Kak ya, Kang Ubi, terkait dengan bagaimana regulatorinya ini. Baik, next session aja. Cuman gini, kalau kita bicara konsep dasar bank itu apa? Bank itu kan lembaga intermediasi yang mempertemukan antara surplus unit dengan defisit unit. Ketika surplusnya sudah tidak surplus lagi karena dia harus mengambil dananya gitu kan untuk bertahan hidup, sedangkan yang defisit unit sudah tidak bisa tumbuh, bahkan yang ada mati, maka apa yang terjadi? Nah, itu aja gitu. Jadi it's as simple as that. Itu one to one ilmu perbankan yang kita pelajari di kelas. Ya. Betul sekali, Kang Abi. Jadi berbagai macam protokol yang nanti bisa sedikit jabarkan di next session sudah dilakukan oleh OJK Perbankan Syariah sendiri pun untuk bagaimana menjaga kesehatan ini antara lembaga keuangan syariah yang masih kecil pun, ya khawatirnya dengan dampak COVID jangan sampai ini makin kecil lagi. Ya harapannya tadi berbagai macam protokol sudah dilakukan. Nah, mungkin insya Allah di next pertemuan kita coba jabarkan apa yang sudah coba dilakukan oleh regulator ya, terutama di Indonesia untuk memitigasi dampak-dampak terutama di sektor keuangan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Ya. Sudah masuk buka puasa nggak ini? Kalau nggak kita tutup aja. Oh iya, sudah mau buka puasa. Mungkin begini ke depan biar lebih banyak waktunya, mungkin kita awalkan sedikit misalnya pukul 3:30 gitu, atau setelah asar langsung kita mulai gitu. Oke, Kak, siap. Boleh. Ya. Baik. Oke, terima kasih kepada dua pembicara kita yang telah membahas mengenai dampaknya. Karena keterbatasan waktu, jadi hanya satu penanya dan sudah buka di daerah Wita, jadi udah beberapa yang sudah live. Terima kasih pada para pendengar yang sudah
sudah bergabung, dan kepada Kakak Mahbubi dan Kak Bazari yang telah meluangkan waktunya. Mungkin kita bisa tutup. Ya, Terima kasih banyak. Terakhir, Akhi, izinkan saya mengucapkan dari Kuala Lumpur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan untuk adik-adik sekalian, dan selamat berbuka puasa. Kita masih tinggal 1 jam lagi ini. Di Malaysia masih 1 jam lagi. Dari Kak Bazari ada pesan-kesan Kak sebelum ditutup? Semoga bermanfaat diskusi hari ini, dan terima kasih banyak Amin. sharingnya juga Kak Mahbubi untuk ilmunya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya dalam kondisi yang normal, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu dengan pemaparan materi tadi berakhirlah sesi kali ini, yang insya Allah akan kita lanjut di sesi berikutnya mengenai dampak kebijakan-kebijakannya, seperti itu. Terima kasih kepada para pendengar. Mohon maaf apabila kesalahan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti Bazari boleh share slide-nya di ini ya, di grup. Saya juga akan share di Kasih Progress. Insya Allah. Jazakallah Kak. Afwan. Terima kasih Kak atas penjelasannya Kak. Sama-sama semuanya. Sama-sama semuanya. Izin live ya.